pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar Kak Sebi? Sehat dong Kak. Apa kabar? Baik dong. Bang Daba apa kabar? Puji Tuhan sehat kakak. Nah adik-adik apa kabar yang di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah berjumpa lagi nih bersama kakak dan abang di dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian udah gak sabar kan untuk memulai ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan adik-adik jangan lupa ya untuk like ibadah ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Nah Kak Sebi, kita mau kenalan dulu nih. Boleh Kak. Nah hari ini ada Kak Sabrina dan Kak Koresi. Sebagai pemusik ada Bang Daba. Halo. Dan yang akan membawakan firman Tuhan ada Inang Pendeta Herlina Sirega. Hai Inang. Hai. Nah Kak Sebi, aduh kira-kira adik-adik di rumah udah pada semangat belum ya? Pastinya udah dong Kak. Kalau udah semangat berarti kita mau bareng-bareng nih bernyanyi satu lagu. Boleh Kak. Tahu nggak Kak, kita itu selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Mau dimanapun kita, Tuhan Yesus beserta kita. Coba kita mau nyanyi satu lagu ini. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan
Ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Daki-daki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik di rumah yuk lebih semangat. Kita mau nyanyi ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay, wah senang sekali ya Kak. Yesus selalu beserta kita. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau memulai nih ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ikuti doa Kak Koresi ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mau memulai kami mau memulai ibadah sekolah minggu ibadah sekolah minggu pagi ini. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Romangun. Minggu Okuli tanggal 20 Maret 2022 dengan tema Bertobat supaya tidak binasa. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Mari dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1-2. Allah hadir bagi kita. Ayat kedua, kita bangkit berdiri.
bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ayat kedua, adik-adik bangkit berdiri. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar ya Tuhan, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 991 ayat 1, Hupasahat Matu Yesus. Sahat matu Yesus, saluhut nangoluki, rohanang pambaen aku, saluhut natikiki. Sahat matu Yesus, saluhut nadiriki, sahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Sekali lagi ya adik-adik, kita mau angkat pujian Hupasahat Matu Yesus. Sahat matu Yesus, saluhut nangoluki, rohanang pambaen aku, saluhut natingkiki. Sahat matu Yesus, saluhut nadiriki, sahat matu Yesus, saluhut nangoluki. Adik-adik, kita masuk dalam hukum Taurat ke-9. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-9 yang berbunyi demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Saya, Kak. Wih, kita semua senang jadi anak Tuhan.
Tapi firman Tuhan bilang kita untuk tidak boleh berbohong. Karena apa? Bohong itu dosa. Kalau begitu, yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita nyanyikan sekali lagi ayat yang ketiga. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Nat epistel untuk kita hari ini yaitu
yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43. Marilah kita bersama-sama membacanya. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Demikian adik-adik, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang Laskar Kristus? Saya Kak. Saya Kak. Wah, kita semua Laskar Kristus karena kita mau melawan kuasa gelap dengan salib Yesus. Untuk itu, mari adik-adik kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 sampai 2, Maju Laskar Kristus. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Kita pakai gerakan Laskar Kristus ya Kak? Boleh Kak. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iring-iring panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ayat kedua kita bangkit berdiri. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorai Yesus nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Anil dalam pembacaan warta Sekolah Minggu dan Pra Remaja
20 Maret 2022. Berikut warta sepekan. Ulang tahun. Firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 14 Maret sampai 20 Maret 2022. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik, teman, dan abang kita yang berulang tahun di minggu ini. Selamat ulang tahun. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu temanku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Kita nyanyikan lagi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu temanku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Sekali lagi lebih semangat, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu adikku, padamu temanku, padamu abangku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik wajib mengisi presensi pada MyISM. Adik-adik dapat menggunakan link yang ada di bawah ini, ataupun caranya download aplikasi di mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar di hari Minggu 27 Maret 2022 diambil dari Nats Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Adik-adik agar dapat membaca terlebih dahulu di rumah masing-masing. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam minggu sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes,
mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang bergizi. Dan akhir kata, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Aku, Kak. Nah, maka dari itu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1, Gohiau Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat ya. Yes. Harus gembira. Nats kita hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Ayo buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Ayo, sudah dapat belum? Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Baik. Inang akan bacakan, adik-adik lihat dalam Alkitabnya, ikut membaca di rumah ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian dikatakan
Ada berapa nama yang disebutkan dalam nats ini? Yang pertama, Simon. Yang kedua, Filipus, ya. Simon dan Filipus mempunyai latar belakang yang bertolak, ya, berbeda. Yang satu main ilmu sihir, pernah lihat kan ya? Orang menyihir, pernah nonton film kan, disihir, simsalabim, jadi kodok, jadi kodok deh, gitu kan. Nah, jadi banyak jemaat yang di Samaria saat itu percaya dengan si Simon ini, dengan sihir-sihir, karena memang zaman sekarang ini kan senang banget, badut-badut itu bikin sunglap kan, adik-adik suka kan kalau ada ulang tahun ada badut gitu bikin sunglap, simsalabim, sapu tangan berubah jadi bunga. Pernah lihat kan? Pernah. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak suka dengan ilmu-ilmu sihir itu. Tuhan Yesus mau ilmu itu yang benar, bukan disihir-sihir. Akhirnya sampai kepada diri seorang Paulus. Ingat kan? Paulus sebelum bertobat namanya siapa? Saulus. Kenapa ya diganti nama? Ada yang tahu nggak? Abang kakak ada yang tahu nggak kenapa Paulus ganti nama? Saulus itu dulu setiap ada orang yang mau ke gereja, setiap ada orang yang mau mendengar firman Tuhan, dibunuh. Gak boleh ada sampai ke gereja. Ngeri nggak kalau adik-adik mau ke gereja dibunuh di tengah jalan sama seorangnya namanya Saulus? Ngeri kan? Tapi ternyata pertobatan Paulus itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang dulunya membunuh setiap orang yang mendengar firman Tuhan, ternyata Paulus sendiri sekarang menjadi pemberita firman. Luar biasa kan? Nah itu, Tuhan bisa merubah segala sesuatunya, tapi manusia tidak. Nah, dengan begitu mereka percaya dengan perbuatan si Simon, datanglah Filipus. Karena tadi kan lagu kita, kalau bohong itu adalah dosa. Nah, si Simon ini melakukan kebohongan melalui sihir-sihirnya. Nah itu dosa, jangan diteruskan, stop, katanya kan, stop katanya si Filipus, stop. Tidak boleh lagi ada orang-orang yang percaya dengan ilmu sihir. Tetapi semua orang harus bertobat dan percaya hanya kepada Yesus Kristus. Dan itu yang disebarkan. Kenapa? Karena percaya kepada Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Hidup di dalam Yesus Kristus tidak ada kesusahan. Nah, kalau ada adik-adik yang sekarang masih suka berantem dengan adiknya, dengan abangnya, dengan kakaknya, kalau masih ada adik-adik sekolah minggu yang suka marah-marah sama mamanya, minta makan, minta jajan, pinjam handphone, ayo, siapa yang nangis kalau minjam handphone gak dikasih? Ayo, paling banyak ini kan? Tuh. Kalau dibangunin pagi-pagi suruh sekolah, siapa yang marah? Siapa yang tersinggung? Suka, mama masih ngantuk, jangan dibangunin. Siapa yo? Pasti ada adik-adik. Jangan, itu bukan anak tuh. Bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu selalu bersukacita, tidak pernah marah kalau disuruh bangun, tidak pernah kesel kalau disuruh buat PR. Nah, kalau adik-adik masih belajar melawan orang tua, itu adik-adik masih masuk dalam kelompoknya si Simon. Kita harus masuk dalam kelompoknya Filipus. Disinilah orang-orang yang bertobat, yang tidak lagi melakukan kesalahan, tidak lagi berbohong, tidak lagi menangis saat dibangunkan, tidak lagi marah-marah kalau disuruh belajar. Ya, bagaimana merubah itu? Nah, kan adik-adik masih sekolah minggu. Coba belajar untuk menurut. Di rumah menurut dengan mama dan papa, dengan kakak-kakak ya. Nah, di gereja dengar-dengaran dengan semua
abang dan kakak guru sekolah minggu. Iya, sama Inang Pendeta lagi katanya. Wah, seneng deh. Inang Pendeta sih udah tingkat opung ya. Jadi kalau adik-adik nakal, Inang Pendeta yang nangis. Karena apa? Inang Pendeta nggak suka ngeliat anak-anak nakal. Jadi kalau bangun tidur harus rajin berdoa. Bangun tidur tidak boleh nangis. Siap berangkat sekolah. Ya, jadi anak yang baik itu pulang sekolah, mandi, makan, buat PR, tidur siang. Karena kalau tidur dulu, nanti bangun tidur udah malas belajarnya. Itu kebiasaan anak Inang dulu. Anak Inang itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA ranking terus. Karena begitu, mau pergi ke sekolah, berdoa. Pulang dari sekolah, duduk dulu, dia taruh tas, berdoa, bilang terima kasih sudah sampai. Dia mandi, dia makan, langsung buka buku PR. Padahal PR-nya untuk minggu depan, tapi dia sudah buat hari itu juga. Habis buat PR, dia tidur. Habis tidur, dia baru nonton TV. Inang nggak larang, karena PR-nya udah selesai. Dan itu. Jadi adik-adik harus belajar memakai waktu sebaik mungkin. Karena itu adalah anak-anak Tuhan Yesus yang benar-benar melakukan kebaikan, sama seperti di sini bagaimana si Filipus memberitakan firman. Jadi adik-adik melalui sekolah, adik-adik di rumah, di tetangga ya, berbicara yang sopan dengan kakak sekolah minggu, mamanya. Jangan ada tamu, mami gimana sih? Papa gimana sih? Jangan marah-marah. Itu namanya tidak sopan. Gak ada anak Tuhan yang seperti itu. Anak Tuhan itu ada tamunya pulang dulu, baru ngomong, mami di mana sih dibikin buku aku? Ngomongnya bisik-bisik aja pelan-pelan. Mam, ada lihat buku aku nggak? Mam, ada lihat dompet aku nggak? Jangan mentang-mentang ada tamu bentak-bentak, nggak boleh ya. Itu Tuhan nggak suka anak yang nakal seperti itu. Anak baik adalah anak sukacita. Anak yang baik pasti sekolahnya sukses. Ya, ini udah mau ujian ya. Kenaikan kelas, yang SD kelas 6 mau ujian UAS dan UN. Yang SMP juga nanti kakak-kakaknya yang SMA, yang mahasiswa juga nanti mau ujian. Semuanya tidak akan pernah sukses kalau tidak belajar sambil berdoa. Jadilah anak-anak yang baik, jangan lagi lakukan kesalahan. Kita harus bertobat sekarang. Kita bertobat untuk tidak melakukan kejahatan, karena kejahatan tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu sangat suka anak-anak yang cantik, yang baik, penurut, dan rajin berdoa, dan tidak nakal. Oleh karena itu ada di minggu ini diingatkan kita supaya kita diselamatkan Tuhan. Segeralah selagi ada waktu kita meninggalkan segala kejahatan, dengan kata lain kita bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami diingatkan pada hari ini melalui renungan ini agar kami tidak mencintai perbuatan jahat. Semua anak-anak sekolah minggu, pra-remaja, guru sekolah minggu, pendeta diajak untuk melakukan pertobatan, tidak lagi melakukan kejahatan, tetapi kami dapat menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman, sebagaimana Filipus melakukan kebenaran di tengah-tengah orang Samaria yang sudah sempat percaya kepada Simon. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang sulit kalau kami semuanya mau berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dan memerlukan kami pertolongan tangan Tuhan dalam menjalaninya. Oleh karena itu Tuhan berkati semua anak-anak kami. Terlebih Tuhan, anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir sekolah, ujian nasional, baik yang kelas 1 sampai kelas 5 ujian kenaikan kelas, begitu juga yang kelas 6 ujian untuk menghadapi sekolah yang lebih baik lagi, lebih tinggi SMP. Tuhan, tangan pengasihan-Mu yang memberkati anak-anak kami saat mereka belajar. Berkati juga orang tua,
agar kami disanggupkan untuk membimbing, mendidik anak-anak kami. Terima kasih untuk segala anugerah dan berkat-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, itu dia kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Inang pendeta kita. Adik-adik, kita harus bertobat karena Tuhan akan lebih sayang sama kita ya. Betul nggak Kak? Bener Kak. Nah, untuk itu kita juga kan mau bikin senang Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan dan kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 11 ayat 25 yang berbunyi apakah Sabrina? Siapa banyak memberi berkat, diberi Kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja. Dan adik-adik juga bisa scan QR code yang ada di samping dan bisa transfer ke rekening yang ada di bawah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2, Ku berbahagia. Ayat kedua kita semua bangkit berdiri. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Atas nama pendeta, kakak, abang guru sekolah minggu, abang pemain musik, juga abang dan kakak dari tim multimedia mengucapkan kepada kita semuanya, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau